Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan sharing untuk tutorial penggunaan perawatan untuk mesin cuci telur ya. Jadi untuk versi kali ini sudah ada untuk antrian telurnya. Ini nanti waktu pengiriman akan kita naikkan seperti ini ya. Jadi merekatkannya itu mudah dengan lem Fox ya. Lem Fox itu kayak gini nih. Nah, lem Fox atau Ibon itu boleh. Ini misalnya mau di custom ditambahin lebih panjang saat sudah di lokasi juga boleh ya. Mengingat untuk pengiriman sehingga kita buatnya pendek. Dan ini di sini ada penyangga ya. Penyangganya menyesuaikan kebutuhan, boleh lebih tinggi boleh, seperti itu ya. Jadi prinsip kerjanya begini. Pada versi sebelumnya itu kita harus masukin telur di ulirnya sini. Nah saat ini kita boleh masukkan antrian seperti ini tanpa atau sebelum mesin jalan ya, seperti itu, sebanyak mungkin lah. Nah tujuannya saat telur itu sampai pada posisi ini kita udah masukin lagi di sini, jadi nggak harus takut kecepit dan sebagainya, tinggal taruh aja di sini sebanyak mungkin ya. Nah ini ada space untuk besar kecilnya telur ya. Yang pasti kalau telur puyuh nggak bisa ya, jangan ya. Seperti itu. Nah saat dia bekerja seperti ini nanti, nah itu terseret, kemudian yang berikutnya turun, berikutnya akan terganjal oleh ulir ini dan dia mengantri ya. Seperti itu, turun lagi berikutnya. Nah seperti ini ya. Kemudian yang paling atas ini mengantri lagi. Nah sampai dan seterusnya melewati proses pencucian, kemudian keluar. Ini untuk versi custom, maka ditambahkan untuk sortiran. Kemudian sortiran ini kita kirimnya terpisah ya, ini dengan ini terpisah. Untuk menyatukannya dengan memasang baut ini, ya ini diikatkan dengan baut 4. Setelah itu misal ini lantainya tidak rata, di sana boleh diganjal, sana juga boleh diganjal ya, cari yang rata aja, jangan sampai di situ ngambang dari lantai maksudnya. Kemudian untuk ini casingnya ini udah pas ke kanan kiri, nggak bisa goyang ya, memang dipaskan dengan ini. Dan ini juga kita lepas nih. Kita lepas waktu pengiriman. Memasangnya adalah dengan didorong masuk, agak dipaksa ya waktu di sininya. Waktu di sini nih agak dipaksa masuk pakai tangan ini. Dijepit aja, didorong masuk. Nah, dorong masuk seperti ini. Nah, memang agak press. Ya, dicoba ya, ditarik seperti itu. Nah, di sini agak dipaksa dikit. Ya, itu karet ya, spon gitu ya. Waktu masangnya tinggal didorong aja, juga agak dipaksa dikit. Nah, seperti itu ya. Lalu dipaskan di sini. Nah, dia udah langsung mapan pada posisinya seperti ini. Di sini juga nempel ya. Kemudian untuk outputnya di sini itu ada 2 baut, satu ini sama ini. Nah itu juga kita lepas seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini boleh nanti disobek-sobek segini supaya ini posisinya dalam air nih, supaya ada perlambatan telur itu pas turun masih di atas karpet ini di dalam air dan dia smooth turunnya. Jadi embernya biasanya penuh nih ya. Nah pada versi terdahulu keluarannya langsung di sini nih.
Keluarnya langsung di sini bersama air. Untuk yang ini, air langsung kita keluarkan lewat sini, kembali masuk ke ember itu ya, dan disedot naik lagi dengan pompa untuk masuk ke sini dan disemburkan lewat lubang-lubang pada saluran pipa itu ya. Nah, saluran pipa itu bisa digoyang gini. Nah, itu untuk menyetel semburannya. Semburannya diarahkan ke sisi ini ya. Jangan ke atas, jadi memang harus agak gini nanti. Nah, gitu. Kemudian merakitnya selangnya ini tidak ada yang kita lem ya. Misalnya mau dilem paralon nanti boleh. Jadi dimasukin sampai sini, sampai sedalam-dalamnya. Itu udah nggak bocor sih. Kemudian yang ini nanti dipasangkan di pompanya. Pompanya seperti itu ya. Pompanya dicelupkan di dalam. Untuk ini, saluran ini juga kita buka ya. Ini nggak kita lem. Ya, nggak bocor ya. Mau dilem boleh saat udah di lokasi, ditancepin keluarannya di situ. Ya. Untuk ini tidak boleh sampai lebih tinggi bagian sini ya. Airnya nanti balik ke sini. Jadi harus bisa lancar mengalir ke sini. Oke. Untuk kabelnya ini kita ikat sementara, nanti dibuka, dilewatkan sini aja nggak apa-apa. Ini kabelnya DC bukan kabel AC, jadi tidak strum 220 ya. Satu ke sini untuk lampu, sudah ada labelnya di sana. Satu ke sini, soket ini untuk motor ini, penggerak sortiran ya. Oke, di sini untuk setelan fembel ini harus kencang gini. Nyetelnya dengan dua baut ini dikendorin, lalu ini ditahan ke bawah. Ditahan ke bawah baru dikencengin ya. Jadi fembel lebih panjang usianya. Kemudian di sini ada gear di bawah sini. Ini perawatannya. Ya, perawatannya dengan memberi minyak mesin jahit ya, minyak butterfly itu. Oke. Ini menggunakan minyak goreng juga boleh. Kalau pakai oli kan kotor ya. Oke, baik, di sini ada bearing 1, 2. Suatu ketika ini as ini terjadi tidak lurus ya, bisa ditarik untuk diluruskan seperti ini. Kalau tidak lurus ini rantainya ini akan terjadi melengkung seperti itu ya. Ya, itu untuk perawatan atau pengontrolan berkala. Kemudian di sini ini kuncinya kita taruh sini untuk kunci panel ya. Untuk panel ini. Untuk menjaga kerapatan kita menggunakan sealer clear ya, bening. Itu bisa didapatkan di toko bangunan mungkin. Kemudian sama di sini untuk merawat fembelnya. Ini sedang kita lepas. Apa lagi ya? Ini kuncinya panel ya. Ini untuk kecepatan ulir dorong. Ya, tidak boleh terlalu cepat, nanti kurang begitu bersih. Tidak boleh terlalu lambat juga, ya kelamaan. Untuk kecepatan kipas bisa diatur lewat ini. Ini tidak usah menyentuh yang lainnya selain tombol run, lalu kita putar ini, sesuaikan mau speednya berapa, nanti akan tampil di sini dengan skala F ya, frekuensi 0 sampai 50. Itu di angka berapa kita catat yang kita butuhkan. Untuk mematikan dengan stop. Itu aja. Jadi kalau udah fix ini setelannya berapa yang kita butuhkan, besoknya kita pakai ya segitu juga kan.
kita cukup run dan stop. Itu untuk mematikan sikat ya. Kemudian di sini untuk kecepatan ulir tampil dalam satuan voltase itu berapa. Ini untuk setelan kecepatan itu ya, sortiran. Berapa juga kita bisa tandai dengan ini. Nah ini mati, nah ini mulai nyala. Sama ini juga, ini nyala dan akan tampil di sini. Kalau ini nggak tampil ya, kecepatannya menyesuaikan laju yang keluar dari sini. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan ya. Kalau di sini ini fanbelnya, misal kita mau lebih cepat lagi kecepatannya, maka dengan mengganti puli yang ini lebih kecil ya. Ini menggunakan 8 inci ya, di bawahnya adalah 6 inci. Ini kita gunakan 8 inci karena udah ideal untuk setelan pencucian yang ideal untuk bersihnya seberapa ya, menggunakan setelan ini. Jadi misalnya dicepetin banget itu tidak sampai melempar telur ya. Kemudian di sini bisa disetel ya. Ini dikendorkan, ini dikendorkan, ini relnya ini bisa di setel seperti ini. Posisi ininya dan posisi maju mundurnya. Hanya kalau maju mundurnya di sana juga harus di setel ya. Nah di sini setelannya ada dengan mur ini dikendorin, nanti udah bisa gerak ini. Jadi yang murnya hanya satu di sini. Yang di sana tidak perlu dikendorin ya, udah bisa. Nah ini udah kita setelkan seperti ini, artinya dengan speed maksimum itu telur tidak terlempar keluar rel ya. Udah kita setel seperti itu, ya tidak perlu di setel lagi. Kemudian ini dinamo 3 pasang, namun kita menggunakan inverter untuk bisa dijalankan di listrik rumahan 1 pasang, sehingga lebih irit juga ya. Ini listriknya kalau nggak salah cuma 100 watt untuk menjalankan penggerak setengah HP seperti ini ya. Mungkin itu aja ya. Ini ada yang kurang, mungkin kami kurang begitu bisa rapi untuk las-lasannya, nggak sempat kita poles ya, tapi no problem, yang pasti ini kuat. Dan ini stainless jadi nggak akan karat ya, kalaupun agak hitam-hitam dikit selamanya akan seperti itu. Di sini bodinya aluminium, di sini stainless dan rangka stainless. Jadi untuk penggunaan pencucian telur pasca diasin itu masih ada adonannya, tepung bata ya biasanya, tanah liat itu boleh dicuci di sini. Jadi ada kandungan garamnya, boleh dicuci untuk siap dipasarkan seperti itu. Oke, mungkin begitu aja. Nanti iya, untuk embernya mungkin kita nggak bisa includekan dalam pengiriman. Ini ember cari aja di sekitar. Embernya ini maksimal 28 ya, lebar selebar-lebarnya, jadi maksimal 28. Tingginya sama yang di sini juga. Untuk output, jadi ember itu banyak di toko pecah belah sekitaran kita. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai tutorial dan penggunaan, perawatan, dan problem-problemnya. Nanti silakan bisa ditanyakan bila ada yang kurang jelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.